Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS mengembangkan alat pendeteksi COVID-19 melalui ketiak manusia. Alat ini diklaim memiliki tingkat akurasi mencapai 90%. Berikut liputannya. Guru Besar ITS, Profesor Rian Artosarno dan timnya mengembangkan pendeteksi COVID-19 melalui bau keringat di ketiak. Cara kerja Ainus COVID-19 ini mirip dengan anjing pendeteksi COVID yang digunakan di beberapa negara. Alat tersebut menangkap bau keringat di ketiak atau axillary sweat odor yang dihasilkan tubuh. Ia memastikan keringat bersifat non-infeksius. Alat ini kemudian mencium bau dan mengubah bau yang terdiri dari partikel gas menjadi sinyal-sinyal listrik yang diproses menggunakan perangkat lunak kecerdasan buatan. Sensor menangkap sinyal yang mengarah pada volatil organik compound atau senyawa organik yang menguap. Hasilnya, alat membaca pola sinyal listrik, apakah sampel yang diteliti ini positif COVID-19 atau tidak, hanya dalam waktu 3 menit saja. Jadi secara ilmiah itu harusnya memang dari suatu penyakit nanti metabolismenya itu akan mengeluarkan zat-zat khusus di napas dan di keringat gitu. Nah kemudian ditentukan biomarkernya apa, dari biomarker itu baru kemudian saya secara teknik menentukan sensor-sensornya gitu. Nah sekarang karena masih belum ada kepastian, masih skalanya lebar, maka saya gunakan banyak sensor. Kemudian saya pilih mana yang signifikan untuk menentukan bedanya. Ketiak dipilih karena di bagian inilah banyak sekali kelenjar keringat, sehingga sampel yang diambil lebih maksimal untuk diteliti. Untuk bisa membaca pola, alat sudah menjalani serangkaian pembelajaran atau training. Dari tahap mengenali pola sampel positif dan negatif COVID-19 sampai blind test atau deteksi langsung. Setidaknya, sudah ada 400 orang berpartisipasi dalam pengujian alat dan diantaranya berstatus positif COVID-19. Profesor Rian mengklaim hasil deteksi alatnya mencapai 90% sesuai dengan status tes PCR. Untuk memaksimalkan hasil, Profesor Rian memasang banyak sensor di alat ini. Hanya saja, ia mengakui memang pendeteksian belum sampai pada tahap mengenali indikator medis atau biomarker mana sampel positif atau negatif seperti swab antigen atau tes PCR. Nah, kalau sudah muncul biomarker itu, maka kami bisa lebih spesifik lagi. Sekarang karena ya skala lebar gitu, maka sensornya banyak, maka belum pasti biomarkernya di dalam volatil organic compound itu, maka ini disebut screening. Jadi saya tegaskan lagi adalah screening untuk COVID. Peneliti biomolekuler independen Ahmad Utomo menyambut baik setiap inovasi dari peneliti terkait COVID-19. Namun ia menekankan setiap penelitian harus dilakukan secara transparan agar publik bisa berpartisipasi. Seringkali, sebuah lembaga mendahulukan merilis temuan tanpa membuat publikasi ilmiahnya terlebih dahulu. Untuk bisa menimbulkan kepercayaan publik, seharusnya setiap tahapan penelitian itu ada publikasi ilmiahnya. Dan didetailkan subjeknya seperti apa, serta jangan lupa yang ini yang paling penting, di samping demografi menceritakan subjeknya seperti apa, tapi desain penelitiannya seperti apa. Bagaimana peneliti itu berusaha membuktikan ya bahwa yang dia lihat itu menunjukkan keakuratan. Oke. Karena dengan dia menunjukkan desain penelitian, itu secara tidak langsung dia turut mengedukasi masyarakat. Publikasi ilmiah ini penting terutama untuk menilai berbagai aspek, misalnya profil atau demografi subjek penelitian, dari usia, jenis kelamin, kondisi dan gejala medisnya. Ahmad mengingatkan, virus COVID-19 ini unik dan memiliki banyak wajah sehingga perlu pembuktian agar tidak terjebak pada hasil positif atau negatif palsu. Miftah Farid, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.